Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada Bapa di surga menyertai kita sekalian. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa supaya Tuhan memberkati kita dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi kami Tuhan saat ini ketika kami mempelajari, membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami melanjutkannya dalam tindakan sebagai pelaku firman setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada umat Tuhan, kepada gerejanya, sekali dalam sejarah gereja. Namun setiap orang mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami karya Roh Kudus itu setiap hari. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus juga setiap hari. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ini video yang kedua tentang Pentakosta beberapa hari yang lalu. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang tinggal di dalam setiap hati orang percaya, Roh Kudus yang tinggal diam dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh ini berkarya, Roh Kudus ini menyertai umat Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya, tanpa jeda, tanpa sela, tanpa cuti, tanpa istirahat, selalu dan selamanya. Dan ini adalah penggenapan janji Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, disaksikan oleh semua muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika Roh Kudus ini disebut sebagai roh kebenaran, ini video yang kedua minggu lalu, Roh Kudus bertugas, berkarya, bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita akan seluruh firman Tuhan, seluruh janji Tuhan kepada para murid, kepada semua orang percaya. Mengapa Roh Kudus harus mengingatkan? Karena kita ini manusia biasa yang bisa lupa akan seluruh firman Tuhan yang begitu banyak. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah para murid. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup dan berfirman, berkhotbah, mengajar kepada para murid. Tentu tanpa pekerjaan dan karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, tidak mungkin umat Tuhan bisa mengingat semua janji Tuhan. Tidak mungkin umat Tuhan bisa mengingat seluruh pengajaran firman Tuhan yang begitu melimpah, yang begitu kaya, yang begitu banyak. Roh Kudus selain mengingatkan umat Tuhan akan janji-janjinya, akan pengajarannya, Roh Kudus juga berkarya dalam kuasanya, menginsafkan orang akan dosa-dosanya. Jadi kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin orang akan menginsafi dosanya, kesalahannya, kejahatannya kepada Tuhan. Oleh karena karya dan kuasa Roh Kudus, maka setiap orang yang sekarang menjadi Kristen sejati, yang sekarang menjadi umat Tuhan, yang sekarang menjadi anggota gereja, itu adalah karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Saudara, ada 2 karya besar yang Tuhan kerjakan melalui Allah Roh Kudus. Yang pertama, mengingatkan seluruh umat Tuhan akan pengajaran dan janji Tuhan Yesus. Yang kedua, menginsafkan seluruh umat manusia akan dosa-dosanya. Bahwa orang itu membutuhkan pengampunan dosa. Bahwa orang itu membutuhkan jamahan Sang Penebus, yaitu Kristus Tuhan, Sang Mesias, yang mati disalib di Bukit Golgota. Nah, saudara dikasihi Tuhan, umat Tuhan juga dipimpin oleh karya dan kuasa Roh Kudus untuk selalu hidup di dalam kebenarannya, untuk selalu hidup di dalam firman-Nya, membenci yang dibenci Tuhan, yaitu dosa. Hidup
dalam dusta, hidup dalam kemunafikan. Itu hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus memimpin umat Tuhan supaya selama hidupnya dan supaya seluruh kehidupannya hanya menyenangkan hati Tuhan. Supaya seluruh kegiatan dan pekerjaan seluruh umat Tuhan yang dikerjakan setiap hari itu dikerjakannya seperti untuk Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin lagi berpikir secara dikotomi. Hari Senin sampai Sabtu bekerja untuk dunia, bekerja secara gaya-gaya dunia, tetapi Minggu untuk Tuhan. Tidak bisa. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita, seluruh pikiran kita, seluruh kata-kata kita, seluruh pekerjaan kita, buatlah itu semua untuk Tuhan. Oleh karena itu, baik pelayanan di gereja, baik pekerjaan bisnis setiap hari, kita berhadapan selalu dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pelayanan atas dasar kebenaran, di dalam kebenaran, dan menuju kepada kebenaran. Kita bekerja, kita bisnis, kita wirausaha, apapun pekerjaan kita. Sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai siswa, sebagai murid, semua kita kerjakan seperti untuk Tuhan, tanpa diskriminasi, dengan cara-cara yang benar, menuju kepada kebenaran Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari reaksi cepat Petrus terhadap tuduhan. Ini salah satu contoh di dalam Kisah Para Rasul, teladan yang pertama dari para rasul. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-12 dan 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, jadi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, minimal ada dua kelompok ini. Kelompok yang terheran, mungkin juga mengagumi, mungkin juga mengakui bahwa itu adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin mengakui pekerjaan kita itu pekerjaan yang benar, pekerjaan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang nyinyir, iri hati, dan menuduh. Dan jika dibiarkan, ini bisa menjadi berita hoax tentang pelayanan, berita palsu, berita jahat tentang pemberitaan kabar baik. Yaitu apa? Ini kelompok yang berkata, atau orang yang berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur. Coba kita bandingkan dengan reaksi Tuhan Yesus. Kenapa di dalam Kisah Para Rasul, Petrus didampingi semua murid langsung bereaksi? Hanya karena tuduhan kepada grup, kepada kelompok para murid, yaitu mereka sedang mabuk anggur. Bandingkan dengan sikap atau reaksi Yesus yang menghadapi tuduhan begitu banyak. Ketika Yesus diejek mahkamah agama, di sidang para imam, ketika di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, di atas kayu salib Yesus diejek, dilecehkan. Yesus beberapa kali menjawab, tapi juga seringkali membiarkan, mendiamkan, tidak menanggapi, tidak merespon ejekan dan nyinyiran orang itu. Mengapa, saudara-saudara? Saudara, kita harus peka terhadap karya dan kuasa Roh Kudus. Ingatlah, khotbah Petrus yang berapi-api itu dimulai dari klarifikasi logik, menjawab dan mematahkan tuduhan mabuk anggur. Tuduhan ini tuduhan kepada Petrus, tetapi juga tuduhan kepada kelompok Petrus atau grup Petrus, small group yang kecil, yaitu para murid. Petrus dan kawan-kawan tidak sedang mabuk anggur, karena hari ini baru pukul 9 pagi. Ini namanya respon atau pertanggungjawaban atau klarifikasi logik. Logis aja. Pada waktu itu tidak ada orang mabuk anggur pagi atau jam 9 pagi, tidak ada. Nah, saudara,
Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, didampingi ya, bukan sendirian. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, yang saat itu sedang menginap, yang saat itu sedang tinggal diam beberapa waktu, karena ada peraturan dari bangsa Yahudi bahwa hari itu adalah hari perayaan Paskah, dan semua orang tidak boleh bekerja. Mereka harus berkumpul dan merayakan di Yerusalem, kota." Nah, saudara kasih Tuhan, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9, atau hari sedang baru pukul 9. Nah, saudara, lalu Petrus mengutip perantaraan Nabi Yoel atau firman Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, dan seterusnya dijelaskan, lalu mengutip Raja Daud dan seterusnya. Bagi bangsa Yahudi atau keturunan bangsa Yahudi, mereka semua tahu siapa Nabi Yoel. Mereka semua tahu siapa Raja Daud. Itu nama-nama yang masyhur. Maka Petrus mengungkapkannya. Nama-nama besar itu, di mana Tuhan pernah menyampaikan firman kepada mereka, di mana Tuhan pernah menyampaikan nubuatnya melalui mereka. Nah, saudara, mengapa perkataan Petrus tentang mabuk anggur, klarifikasi logik Petrus dicatat di sini? Ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Mengapa Petrus langsung menyantlap, didampingi oleh semua murid? Mengapa Petrus langsung menjawab? Mengapa Petrus langsung menyampaikan apologetikanya tentang mabuk anggur ini? Apakah dia tersinggung? Apakah dia muntap? Apakah dia marah secara pribadi? Bukan, saudara-saudara. Dia sama sekali tidak tersinggung karena tuduhan itu. Dia juga sama sekali tidak marah secara pribadi atau secara kelompok, tidak. Petrus sangat peka. Dia melihat, dia mengalami peristiwa Tuhan yang diikuti selama 3,5 tahun. Ada kalanya mereka bersama Tuhannya, bersama gurunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias, ketika dijebak, ketika dipojokkan, ketika ditanya, ketika didebat, ketika dipersalahkan, tidak selamanya Yesus menjawab. Tetapi juga ada kalanya Yesus menjawab dan merespon dengan cepat. Nah, hari ini Petrus merespon. Petrus langsung menjawab. Petrus langsung mempertanggungjawabkan imannya. Dia sebagai saksi dari semua peristiwa tentang Yesus, orang Galilea itu. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita tergoda, terpancing untuk segera emosi. Kalau kita dituduh, kita difitnah, kita diejek, kita dirugikan, atau apapun namanya. Petrus paham betul bahwa tuduhan mabuk anggur di depan publik ini bisa merugikan pelayanan pemberitaan kabar baik yang pertama setelah Yesus naik ke surga. Dan hari itu disaksikan banyak orang. Banyak sekali orang berkumpul. Kita masih ingat video yang pertama tentang Pentakosta. Ada 15 bahasa. Ada 15 bangsa berkumpul di tempat itu. Nah, tuduhan ini bisa merugikan pelayanan, bisa merugikan persekutuan gereja Kristus, bisa merugikan persekutuan yang sedang mereka jalankan dan disaksikan banyak orang, ribuan orang hari itu. Saudara, jika tuduhan, jika fitnahan merugikan pribadi, mungkin tidak perlu kita klarifikasi. Tetapi jika tuduhan, segala sesuatu fitnahan yang berdampak besar terhadap pelayanan, pemberitaan kabar baik, kita harus segera menyantrap seperti Petrus, merespon dengan klarifikasi logiknya, dengan pelayanan apologetikanya. Saudara, banyak orang di media sosial
langsung merespon dengan cepat tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Siapa? Merugikan siapa? Saudara, tidak jelas. Tetapi Petrus jelas, Petrus paham betul bahwa tuduhan yang sangat sepele ini, tuduhan hanya dua kata, mabuk anggur, ditolak oleh Petrus dengan sebuah kalimat, hari ini baru pukul 9 pagi. Tidak lazim bagi saudara dan bagi bangsa kami. Saudara, jika tuduhan merugikan diri sendiri, mungkin tidak perlu kita menyampaikan pembelaan. Karena umat Tuhan harus fokus kepada pemberitaan kabar baik. Kita tidak perlu memboroskan banyak waktu untuk melayani niat orang-orang yang memusuhi kita secara pribadi. Tetapi ketika respon orang, ketika fitnahan orang, tuduhan orang merugikan pelayanan, pemberitaan kabar baik, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Sekalipun sesungguhnya kita berkeyakinan bahwa tidak mungkin kan Tuhan dapat dirugikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan Tuhan perlu pembelaan? Tidak mungkin, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mampu membersihkan namanya sendiri dan dia memang tidak pernah kotor. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Kudus. Tidak perlu kita membela Tuhan. Tidak perlu kita membela firman-Nya karena Allah Maha Kuasa. Tetapi rumusan pengakuan iman kita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah penebus, adalah Mesias, haruslah dideklarasikan kepada banyak orang yang meminta pertanggungjawaban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara, inilah mengapa Petrus harus segera merespon tuduhan tentang mabuk anggur. Apakah di antara saudara masih ada kebiasaan-kebiasaan mabuk anggur? Jika masih ada, saudara membutuhkan karya dan kuasa serta kasih sayang dari Roh Kudus Allah. Semua kecanduan, semua kebiasaan buruk yang mengikat, yang membelenggu hidup kita, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu melepaskannya, tidak akan mampu meninggalkannya. Itu adalah ikatan. Tubuh kita telah terikat, sudah menjadi candu. Maka setiap orang yang mengalami itu, saudara membutuhkan kasih, kuasa, dan karya Roh Kudus Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian lain dari Kisah Para Rasul. Ada banyak gereja mungkin meninggalkan apa yang sesungguhnya ditekankan pada waktu peristiwa Pentakosta. Apa yang ditekankan pada waktu peristiwa pencurahan dari Roh Kudus. Sesungguhnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca berulang-ulang kali, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, pencurahan Roh Kudus. Pada peristiwa itu yang ditekankan adalah pemberitaan kabar baik. Sekali lagi, pemberitaan kabar baik. Khotbah tentang peristiwa dari semua yang terjadi tentang Yesus. Yesus Tuhan yang disalibkan di Bukit Golgota, yang menyerahkan nyawanya, yang berkata di saat-saat kematiannya sudah selesai. Itulah yang ditekankan di dalam peristiwa Pentakosta. Mengapa, saudara-saudara? Setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus, setiap orang yang di dalamnya didiami Roh Kudus Allah, di dalam hidupnya akan bergelora, di dalam hidupnya, di dalam hatinya akan terus membara untuk berkhotbah, untuk memberitakan karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya. Semua itu membuktikan bahwa iman Kristen tidak kosong. Itulah yang mesti diberitakan, bukan yang lain. Saudara,
kita juga tidak perlu pergi kepada pakar pendidikan karakter. Gereja juga mungkin tidak perlu membuat sekolah-sekolah karakter. Kita harus kembali kepada jati diri gereja, yaitu pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Lebih baik kita membuat kelas-kelas Bible study, kelas-kelas pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan, daripada kita menjadikan gereja sama dengan dunia. Mengejar karakter tapi tanpa Kristus, itu bukan karakter. Integritas kita, jati diri gereja adalah Kristus, Sang Kepala Gereja, yang menggagas, merancang, mendirikan gereja, dan juga memelihara umatnya di sepanjang hidupnya. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, Petrus harus segera merespon, segera memberikan pertanggungjawaban atas tuduhan yang hanya 2 kata itu, yaitu mabuk anggur. Karena tuduhan itu merugikan, menghambat pemberitaan kabar baik. Berkatnya untuk kita adalah hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah. Hidup kita tidak mungkin tidak akan mengalami serangan dari berbagai macam orang. Mungkin ada fitnahan, mungkin ada tuduhan, mungkin ada jebakan. Kalau itu merugikan iman Kristen, jika itu merugikan kehidupan kita sebagai umat Allah, kita harus ada waktu untuk memberikan pembelaan, klarifikasi, seperti Petrus. Yang kedua, untuk hari ini, penekanan pada hari Pentakosta berfokus kepada pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Lihat saja Petrus, dia berkhotbah dari ayat 13 tentang tuduhan mereka, terus itu panjang sekali khotbah Petrus. Khotbah Petrus begitu panjang, begitu lama, sampai akhirnya berbuah kepada pertobatan yang berjumlah 3.000 orang, 3.000 jiwa baru. Saudara, yang membuat gereja bertumbuh adalah hanya 2: pemberitaan, pengajaran firman, dan karya Roh Kudus. 2 ini ada di dalam gereja kita, gereja pasti bertumbuh, gereja pasti menuju kepada kedewasaan Kristen. Tetapi ketika gereja meninggalkan 2 hal ini, sudah barang tentu kita akan kehilangan spirit daripada gereja yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada integritas gereja yang sejati, yaitu tentang pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan untuk semua golongan umur. Bukan hanya untuk sekolah minggu, atau bukan hanya untuk orang dewasa, tapi semua golongan umur. Tetapi juga tidak bisa kita mengajar dengan sembarangan. Kita membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh kompeten, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan, supaya kita sebagai orang-orang pilihan yang mengalami kasih dan karya penyelamatan Kristus, bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi mengutamakan pemberitaan firman, pengajaran firman. Buah Roh Kudus sudah pasti, kita tidak perlu membahas lagi. Buah Roh Kudus sudah pasti ada di dalam kita kalau kita hidup dalam pengajaran firman dan sebagai pelaku firman. Buah Roh Kudus sudah pasti, sudah sebuah keniscayaan sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan,
supaya di mana kita bergabung, di mana kita bergereja, di mana kita melayani menjalankannya itu dengan niat yang tulus, dengan hati yang tulus, dan dengan kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan yang telah mengajar kami. Ada banyak hal yang merugikan kami, tetapi juga kami harus minta hikmat Tuhan. Apakah kami harus segera merespon hal-hal yang merugikan kami? Petrus memberikan teladan kepada kami bahwa hanya hal-hal yang merugikan pekerjaan Tuhan, persekutuan, gereja Kristus, pemberitaan kabar baik yang harus direspon dengan cepat. Persoalan-persoalan pribadi harus ditanggalkan. Ego di dalam gereja harus ditanggalkan. Tuhan, Engkau juga mengajar kepada kami, penekanan setiap gereja adalah pengajaran firman Tuhan, pemberitaan kabar baik, yaitu Yesus yang mati di salib dan juga bangkit dan hidup selama-lamanya. Itulah yang harus kami beritakan setiap hari, setiap waktu. Bukan tip dan metode untuk menjalani kehidupan. Karena semua itu ada di dalam firman-Mu, ada di dalam kitab suci, firman-Mu yang tertulis. Dan segala yang baik telah Engkau sediakan untuk setiap umat-Mu yang setia menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.